Ya, bakal calon Presiden Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Jakarta pada Jumat lalu. Dalam pertemuan, Ganjar memberikan hadiah untuk Caimin sepasang lovebird. Bakal calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin di Jakarta pada Jumat lalu. Dalam pertemuan, Ganjar memberikan hadiah untuk Caimin sepasang lovebird. Pertemuan ini berlangsung santai dan rileks namun mendalam ketika berbicara tentang dinamika politik nasional serta arah bagi masa depan bangsa dan negara. Ganjar dan Caimin juga kompak mengenakan kemeja putih. Keduanya bahkan sempat bersulang sebelum menyeruput teh secara bersamaan. Caimin mengaku pertemuan dirinya dengan Ganjar terdapat sinyal ajakan melakukan koalisi. Diskusi antara Ganjar dan Caimin pun berkembang ke arah politik. Saat ditanya apakah ada ajakan koalisi, Caimin pun tidak membantah. Kendati demikian, dirinya mengaku belum bisa menjawab. Apakah PKB akan bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan? Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani bertemu dengan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Panjaitan. Pertemuan keduanya membahas perkembangan politik dan ekonomi Indonesia. Puan menampik isu bahwa PDIP sebagai pemenang pemilu 2 kali berturut-turut enggan menjalin komunikasi terlebih dahulu dengan elit parpol lainnya. Puan yang juga ketua tim pemenangan PDI Perjuangan memastikan bahwa PDIP selalu membuka ruang untuk berdiskusi dengan berbagai tokoh politik. Ia menyebut isu yang menyatakan partai yang berlambang banteng moncong putih itu adalah pilih-pilih dalam menjalin komunikasi dengan partai lain yang merupakan klaim tanpa dasar. Ya, saya akan elaborasikan lagi dengan Mas Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan. Saya ingin memulai dari pertemuan antara Mbak Puan dan juga Pak Luhut yang tadi membantah, kata Mbak Puan, bahwa PDI Perjuangan itu pilih-pilih, eksklusif dan lain sebagainya. Ini menunjukkan inklusivitas. Ada apa sebetulnya Mas Hasto di balik pertemuan antara Mbak Puan dengan Pak Luhut tersebut? Ya cukup satu kata, itu keren. Karena Mbak Puan kan kita tahu dengan tugas-tugas yang cukup berat sebagai ketua DPR, kemudian menunjukkan suatu kepiawaian dalam berkomunikasi, sehingga apa yang dulu dipersepsikan bahwa PDI itu eksklusif itu ternyata tidak terbukti, karena secara ideologis saja PDI Perjuangan ini kan mengedepankan semangat gotong royong dan musyawarah sebagai saripati dari Pancasila, sehingga kita nggak pernah memilih-milih teman, dan itu yang ditunjukkan oleh Mbak Puan Maharani. Tidak hanya itu saja, bahkan ketika PSI sebelum menerima Pak Prabowo, saya pribadi saat itu juga bertemu dengan Raja Antoni pada tanggal 19 Juli untuk membahas apakah ada kemungkinan di dalam melakukan suatu kerjasama. Tentu saja kita juga melakukan otokritik terhadap kerjasama yang sudah dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Sehingga proses komunikasi terus kami lakukan dengan Partai Golkar misalnya. Kemarin ketika ada upacara kenegaraan, Ibu Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Pak Erlangga, dan kemudian Pak Ganjar Pranowo bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar. Itu artinya kami kokoh dalam prinsip tetapi cair dalam pergaulan. Jadi tidak menutup pintu komunikasi meskipun katakanlah Golkar dan PKB sekarang menyatakan diri mendukung Pak Prabowo Subianto, bagi PDI Perjuangan tidak berarti kemudian komunikasi itu menjadi tertutup dan tetap dilakukan upaya ini. Artinya upaya ini apakah memang untuk menarik dukungan itu atau bagaimana, Mas? Ya, karena kita tahu bahwa Partai Golkar, PKB itu juga masih mengedepankan etika politik. Mereka tidak pernah menerapkan politik divide et impera. Kan ada partai juga yang sukanya mengiming-imingi kader PDI Perjuangan yang lagi kesusahan, ditawarin sesuatu, kemudian mencoba supaya dibujuk rayu agar pindah ke partai tersebut. Kalau PDI Perjuangan kan tidak pernah melakukan itu. Sehingga ketika sama-sama menjaga etika politiknya, pasti kami dengan terbuka, dengan senang hati untuk melakukan komunikasi politik. Karena pada dasarnya salah satu fungsi yang sangat penting bagi partai politik melakukan komunikasi politik, termasuk dengan pihak-pihak yang secara ideologis pun berbeda. Nah, dengan pertemuan dengan Pak Luhut, mungkin banyak publik yang belum mengetahui apa kemudian hasilnya, apakah memang itu masih sebatas membuka komunikasi saja atau sudah ada kesepakatan tertentu, karena posisi Pak Luhut ini kan juga cukup menarik ya, Mas Hasto. Tidak hanya Menko-nya Pak Jokowi, tapi juga elit senior
senior di Partai Golkar. Tentu banyak spekulasi yang berkembang bahwa ini terkait juga dengan mendukung di Pilpres 2024. Ya kalau dengan Pak Luhut kan sejarahnya cukup panjang. Jadi tidak hanya pada pemilu 2014 kita bersama-sama beliau membentuk relawan Bravo 5. Tetapi di dalam roda jalannya pemerintahan pun kami mengadakan multi approach, multi level of communication dengan Pak Luhut. Misalnya Pak Oli Dondo Kambe itu secara periodik bertemu dengan Pak Luhut. Mbak Puan selaku Ketua DPR juga secara rutin bertemu dengan Pak Luhut. Demikian pula saya juga melakukan komunikasi. Sehingga ini bukan hal yang baru, hanya saja ada pihak-pihak tertentu yang membangun komunikasi sebagai suatu bentuk attacking ya kepada PD Perjuangan. Sepertinya kami ini kaku, sepertinya kami ini menutup diri, padahal kami selalu terbuka di dalam melakukan dialog, dan itu ditunjukkan bukan hanya dalam rangka Pilpres. Sebelumnya ketika kami mengawal Presiden Jokowi sejak menjadi gubernur, kemudian menjadi presiden periode pertama, komunikasi politik merupakan hal yang sangat esensial untuk dilakukan oleh seluruh kader partai. Oke, jadi sekali lagi kalaupun kemudian membuka komunikasi dengan partai-partai, katakan ada ada Golkar juga, ada PKB juga, ini memang masih saling menghargai bagaimana posisi masing-masing saat ini. Ya, selama etika politik itu tidak dilanggar. Ya, tapi ketika pagar kedaulatan partai sudah dilanggar, ya artinya ada jarak. Kedaulatan partai yang seperti apa yang menurut Mas Hasto itu penting sehingga kalau itu dilanggar maka membuat jarak? Ya, kita kan sebenarnya sama-sama menghormati bahwa Pilpres ini suatu kontestasi yang biasa terjadi. Sehingga tidak perlulah menggunakan politik divide et impera. Kemudian sepertinya ada yang kecewa di internal partai, kemudian dilakukan bujuk rayu kekuasaan, atau sedang ada persoalan-persoalan terkait dengan kehidupan perekonomiannya, kemudian ditawari untuk masuk ke partai tersebut. Ini sesuatu hal yang diharamkan oleh PD Perjuangan, karena berpartai ini prinsipnya kan atas dasar sukarela. Seseorang yang mau menyatukan diri dengan ideologi dan platform partai, mari berjuang bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, yang lebih maju, yang lebih sejahtera, bahkan tanpa berpikir mau menjadi apa. Karena kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, bahwa berpolitik itu harus bergerak ke bawah, melihat harapan akar rumput, mimpi akar rumput. Mereka berjuang untuk mendukung Pak Jokowi, anak ranting kami, ranting PAC kami berjuang. Bahkan sempat ada cukup banyak yang saat itu meninggal dunia, ada sekitar 5 di dalam pemilu karena kelelahan. Itu mereka berjuang karena dharma bakti bagi bangsa dan negara. Tidak ingin seperti apa, menjadi seperti apa, ingin jabatan apa. Ini yang diajarkan oleh Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri. Sama, saya sebagai sekjen tugasnya mengurus partai, bukan pada ingin menjadi menteri bidang apa. Ini yang kemudian kami tanamkan sebagai bagian dalam disiplin organisasi, bahwa dedication of life bagi bangsa dan negara itu merupakan hal yang mutlak, jauh di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oke, nanti kita bahas lagi soal kedaulatan partai dan divide et impera yang tadi Mas Hasto sebut-sebut. Kita akan diskusikan setelah jeda soal itu. Tetap bersama kami di Talk Politics with Reinhardt.